Somasi kedua dilayangkan, pengacara Roy Suryo tantang Jokowi buktikan ijazah. Somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu, atau segera meminta maaf di hadapan publik. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, secara terbuka menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membelit dirinya. Dia berdalih, kasus ini tidak akan bernafas panjang bergulir lama hingga 4 tahun jika tidak ada yang membackup pada 12 September yang lalu. Pernyataan ini merupakan repetisi tuduhan yang pertama kali pernah disampaikan Jokowi di Solo pada 14 Juli 2025 yang lalu, yang juga telah menuduh ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, menyampaikan bantahan sekaligus mensomer Saudara Joko Widodo dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, berlarutnya kasus ijazah palsu Jokowi hingga bertahun-tahun bukanlah karena ada orang besar yang membackingi. Kasus ini tak kunjung tuntas karena ijazah Saudara Joko Widodo tak pernah kunjung ditunjukkan kepada publik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dua gugatan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama dengan nomor perkara 592, berakhir karena Bambang Tri mencabut gugatan setelah dirinya ditangkap. Sementara gugatan kedua dengan nomor 6110/2023 diputus tidak dapat diterima karena majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 106/2025 dan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99 PDT 2025, keduanya dinyatakan gugur dengan alasan yang sama, yakni majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Dalam sejumlah gugatan perdata, karena seluruh perkara dihentikan dalam tahap eksepsi dan belum pernah masuk pada pokok perkara, maka belum pernah terjadi pemeriksaan bukti, termasuk belum pernah diperlihatkan dan diperiksa ijazah asli Saudara Joko Widodo di persidangan. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya, tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya. Kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sedang dipermasalahkan ini, apakah masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar, masih ada kaitannya sama? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, itu sudah di Singapura, ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Yang nyariin. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri. Saya tidak kaget. Kenapa nggak melihat kaget? memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan? Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal Gini, ijazah? karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia, artinya dia bohongin rakyat Indonesia kalau terbukti. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah apa itu ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan
yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya, itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak ini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 di atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap
diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Pengacara Roy Suryo Cas, Ahmad Khozinuddin, kembali melayangkan somasi terbuka kedua kepada mantan Presiden Jokowi terkait polemik ijazah. Ahmad menegaskan bahwa pihaknya keberatan atas pernyataan Jokowi yang menyebut ada sosok besar di balik berlarutnya kasus dugaan ijazah palsu. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik, ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Rabu, tanggal 17 September tahun 2025. Diketahui, Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa kasus ijazah yang menyeret namanya tidak mungkin bertahan lama hingga 4 tahun jika tidak ada pihak yang membackup. Pernyataan itu pertama kali ia lontarkan di Solo pada tanggal 14 Juli tahun 2025, dan kembali ditegaskan di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 2025 lalu. Ahmad menegaskan bahwa kasus ijazah ini berlarut bukan karena adanya campur tangan sosok besar, melainkan karena ijazah asli milik Jokowi tak pernah diperlihatkan di muka publik. Baginya, sejumlah gugatan perdata, baik di PN Jakarta Pusat, PN Sleman maupun PN Surakarta, kandas hanya di tahap eksepsi. Hal itu membuat proses pembuktian tak pernah menyentuh pokok perkara, termasuk soal keaslian ijazah Jokowi. Sehingga, dapat disimpulkan justru saudara Jokowi sendirilah yang membuat kasus ini berlarut-larut karena tak kunjung menunjukkan ijazahnya, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini, katanya. Selain itu, Ahmad menilai gugatan dari berbagai elemen masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu untuk memastikan apakah Indonesia pernah dipimpin presiden dengan ijazah palsu. Adapun motifnya untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin presiden berijazah palsu. Kami juga tidak ingin mewariskan aib ijazah palsu ini kepada generasi selanjutnya, lanjutnya. Tak hanya soal Jokowi, Ahmad juga menyinggung posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka yang turut digugat terkait syarat pencalonannya di Pilpres 2024. Kata Ahmad, jika terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan, maka bisa berimplikasi pada pemakzulan. Karena tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA terkategori tidak memenuhi syarat dan merupakan perbuatan tercela disebabkan telah melakukan pembohongan publik, ungkapnya. Somasi kedua ini, kata Ahmad, dilayangkan lantaran Jokowi kembali mengulang tuduhan setelah sebelumnya sempat berhenti usai somasi pertama pada tanggal 31 Juli tahun 2025. Apabila saudara Jokowi tidak segera membuktikan tuduhannya, atau segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami tidak akan ragu untuk menempuh upaya hukum terhadap saudara Jokowi, baik secara perdata maupun pidana, kuncinya